yang mau kita terbang. Amin. Melintasi gunung tinggi, pasang amin. Sebab kita berjalan dalam kemuliaan-Nya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, janji-Mu terangkan jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan-Mu, ku kan terbang tinggi awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, melengkapiku. Janji-Mu terangkan jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan, ya Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu, ku kan aman dalam-Mu. Amin. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Dan silakan jemaat Tuhan kembali duduk. Dan kita akan menyaksikan pengumuman gereja selama sepekan. Shalom Jemaat Tuhan. Berikut informasi kegiatan gereja selama sepekan. Hari Rabu, 31 Juli diadakan ibadah WDI. Dilayani oleh Ibu Pendeta Colin Lolowan pada pukul 10. Hari Jumat, 2 Agustus diadakan konser di rumah Saudara Franz Devi pada pukul 18.30. Ibadah Raya Minggu 4 Agustus dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Jumianto Naibaro dan disertai doa pengurapan keluarga. Mari ajak keluarga, kerabat dan teman Anda supaya semakin banyak jiwa mengalami kuasa Allah. Dan juga ibadah anak sekolah minggu pada pukul 10. Gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang telah menabur persembahan dan perpuluhan sepanjang bulan Juli 2024. GB Live tidak mengedarkan kantong persembahan. Bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dapat menabur dalam bentuk uang melalui kotak di bawah sesudah ibadah ataupun transfer ke rekening gereja. Saudara dapat mengikuti media sosial kami. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, happy Sunday. Sewaktu perjalanan saya menuju gereja, saya melihat, cuaca hari Minggu pagi ini cerah sekali Jadi benar cerah sekali. Tetap saya jalan. Ternyata saudara, setelah saya sampai sini baru saya tahu kenapa cuaca Minggu pagi ini cerah. Karena di sini ada wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang cerah. Kita melihat Tuhan Yesus. Amin. Shalom, Esther. Terima
kasih udah berkesempatan hadir di GB Live. Tak kenal maka tak sayang. Salam kenal dari kami, dari seluruh jemaat dan para pengerja dan pelayan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke. Seperti biasa, Mimin tampilkan bacaan report Alkitab di minggu terakhir bulan Juli. Nah, ini saudara bisa saksikan nih. Ini ada yang boleh sampai di kitab Wahyu nih, di nomor 15. Ya, Bunda Joyce sudah sampai kitab Wahyu nih. Tenang saudara, tenang ya, tenang. Semua akan sampai pada waktunya. Oke, tenang. Yang penting kita rajin terus, komitmen, konsisten, biar kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Yesus. Untuk apa hidup 1000 tahun kalau tidak dekat dengan Tuhan? Ya, kemudian pengumuman untuk sepekan yaitu ada ibadah WBI pada hari Rabu ya. Ibu-ibu yang biasa aktif di WBI Pusat pasti sudah kenal dengan beliau ya. Ya, ibadah dimulai pada pukul 10. Kemudian komsel pada hari Jumat diadakan di rumah Frans dan Devi. Dan juga ibadah raya Minggu dilayani oleh Bapak Gembala disertai doa pengurapan keluarga dan juga anak sekolah minggu. Ya, kata-kata hari ini Min, jangan kau hitungkan kesusahanmu, tapi hitungkanlah kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Mungkin kamu punya masalah banyak, tetapi berkat Tuhan jauh lebih banyak. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita mulai. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih kami datang. Puji dan puji Tuhan. Pada pagi hari kita menghadapi pagi terbaik dengan Tuhan yang benar. Dan untuk Dia mendengarkan firman. Bersinar
izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami gak ngerti, tapi kami mau percaya bahwa Tuhan sediakan hari esok yang penuh dengan harapan. Sampai hati kami percaya, sampai hati kami mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Tak ada kata yang bisa melukiskan indahnya Engkau. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senang hatiku Katakan segala puji, segala puji, segala hormat, terimalah, terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Ini menjadi doa kami Bapa. Kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami Bapa ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, bukan hanya kekhawatiran, bukan hanya ketakutan, tapi kami juga menyerahkan kehendak kami. Kami menyerahkan cita-cita kami menyerahkan goal di dalam hidup kami. Sebab Engkau tahu yang terbaik buat kami Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, bantu kami untuk dengar firman-Mu. Bantu kami Bapa untuk melakukan firman-Mu. Allah Roh Kudus bahkan bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, kita yang siap sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Haleluya saudara. Kami bersyukur ya, kita udah ada di penghujung bulan Juli saudara ya. Kita akan masuk minggu depan di bulan Agustus. Sebelum hambanya berkhotbah saudara, ada satu kegiatan di awal yang saya mau lakukan. Dan ini sangat penting saudara. Dan saya sebelum hambanya maju ke depan, saya mau undang terlebih dahulu saudara Pak Yuli untuk maju ke depan. Boleh maju ke depan Pak Yuli? Iya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya, Pak Yuli ulang tahun ya saudara. Belum disuruh tiup loh. Oke, Bu Joyce boleh di sebelahnya dong Bu Joyce ya. Mungkin potong kuenya nanti simbolis aja ya. Ya, boleh Pak Yuli simbolis potong kuenya, dipotong aja gitu nanti pagi-paginya belakangan supaya waktu khotbah lebih lama. Iya. Saudara, ambil dong Pak. Jangan ini kayak ini. Oke, boleh arahkan tangan saudara, kita berdoa buat Pak Yuli. Tuhan Yesus, terima kasih buat usia yang Tuhan tambahkan buat Pak Yuli. Kami percaya kalau Tuhan izinkan Pak Yuli sampai di usia hari ini, ada hal-hal baik yang Tuhan mau beri buat Pak Yuli dan keluarga. Kami bersyukur kalau Tuhan juga pernah memberikan seorang putra di dalam keluarga mereka. Dan kami bersyukur juga Tuhan bahwa putra
kiranya sudah bersama-sama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa hidup Pak Yuli dan Bu Joyce akan semakin hari semakin menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, bahkan buat Bu Joyce pemulihan yang sempurna dalam nama Yesus. Memberkati rumah tangga ini biar keluarga ini menjadi inspirasi buat banyak orang. Anugerah-Mu Bapa ada atas mereka, bahkan Tuhan lewat mereka Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Di dalam nama Yesus Tuhan sama-sama katakan. Permintaan khusus dari istrinya katanya saudara. Ya Pak Yuli saya udah kenal udah lebih dari 10 tahun saudara, dan kalau beliau boleh ada hari ini dengan sukacita bersama istri saudara itu luar biasa ya. Dan mungkin saudara sebagian besar udah dengar kesaksiannya ya. Dan nanti sesudah ibadah ini saudara bisa menikmati kuenya tadi saudara ya. Nah pagi hari ini ya kita akan diberkati oleh hambanya Bapak Pendeta Muda Teguh Prihadi ya. Saya kenalkan terlebih dahulu sebelum beliau menyampaikan firman kepada saudara. Saya mengenal beliau juga udah lama dari zaman masih ada almarhum Pak Temi. Ya, beliau ini adalah khusus yang mengurusi misi di GB Fatmawati yang membuka-buka pelayanan pos penginjilan gitu ya saudara. Jadi minggu lalu kita udah diberkati sama Pak Eko ya. Dari penginjil suku Isan ya. Hari ini beliau juga penginjil saudara ya, tetapi di Indonesia, di lokal gitu ya, di suku Sunda juga waktu itu saya dengar. Nah beliau saat ini menggembalakan dan beliau akan memberkati kita semua saudara. Beliau berasal dari cabang GB Fatmawati gitu ya. Jadi itu aja perkenalannya, nanti lebih lanjut biar beliau yang menambahkan. Dan saya percaya kita semua akan diberkati. Siapa yang siap dengar firman Tuhan? Amin. Oke, boleh kasih tepuk tangan kita sampai Bapak Pendeta Muda Teguh. Haleluya. Terima kasih Pak Julianto ya buat kesempatannya saya boleh membagikan kebenaran firman Tuhan dan pengalaman hidup saya bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, salam semuanya. Salam. Saya kayaknya di sini paling resmi ya Pak Kabar. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Saya puji Tuhan, saya bersyukur karena Tuhan luar biasa ya dalam hidup saya dipanggil untuk boleh melayani. Saya asli dari Cilacap Bapak Ibu ya, dari Jawa Tengah ya. Jadi saya sudah menikah, punya istri satu-satunya ya sampai hari ini, dan kemudian anak saya 3, yang satu kuliah di Brawijaya, hari ini sedang ada di Thailand sudah 1 bulan karena pertukaran mahasiswa ya, dan mungkin 1 tahun lagi dia selesai ya. Dan kemudian yang nomor 2 SMA perempuan, nomor 3 laki-laki lagi SMP kelas 3 ya. Yang nomor 2 tadi SMA kelas 3. Puji Tuhan, Bapak Ibu saya dipercaya untuk membantu Pak almarhum Pak Temi, dan kemudian hari ini dipercaya 2 tahun terakhir lah setelah Pak Gem dipanggil Tuhan, dan kemudian Pak Yoel menyerahkan beberapa pelayanan yang kami rintis untuk dikembangkan secara khusus di Ciracas dan di Pamulang. Ciracas itu kami melayani hal kita, orang-orang Batak ya, saudaranya Pak Jun ya, tapi nggak ada Naibaho di sana mungkin sebenarnya ya. Dan puji Tuhan, mereka dulu dari rata-rata semua ambil dari terminal. Saya masuk ke terminal Bapak Ibu ya, kadang-kadang dianggap debt collector lah dan seterusnya, nggak apa-apa ya. Dan saya hanya membawa nama Yesus, jadi saya nggak bawa tentengan, nggak bawa uang. Karena dulu saya waktu di Bandung juga seperti itu, di anak-anak jalanan. Saya melayani di Kopo, Lampu Merah Kopo, Tol, Pasar Induk Caringin, ya, terus beberapa titik yang lain. Dan saya membimbing anak-anak jalanan yang ngamen, kemudian apa? Zaman itu pakai ganja dan seterusnya. Gimana sih keluarin mereka supaya mereka nggak pakai lem dan seterusnya? Salah satu caranya adalah apa mereka potensinya? Kita manusiakan mereka, daya gunakan, dilatih, pintar musik. Ya kita ajari musik. Lama-lama senang dengan musik, maka musik yang dijalankannya ditinggalin. Kemudian baru kamu sekolah kelas berapa? Tadinya kelas SMP kelas 1 lah. Kita bantu. Karena pelayanan holistik, nggak usah benar, oh kamu udah terima ya sudah. Hal-hal yang kita nggak jangkau, kita jangkau, kita berjuang, datangi sekolah, minta tolong supaya anak ini bisa sekolah dan seterusnya. Sampai akhirnya beberapa mereka sudah sekolah.
Begitupun saya masuk ke terminal ya seperti itu. Yang mau cip payung, hujan-hujan, Bapak Ibu ya, anak-anaknya seperti itu ya. Nggak apa-apa, puji Tuhan. Ya, dan macam-macam. Yang pang. Jadi kalau pakai celana itu kayak lepet, Bapak Ibu. Harus pakai plastik dulu baru celananya masuk, betul ya? Karena saking kecilnya itu ya. Dan tiap hari kerjanya di lampu merah, pamen, dan kemudian dia tahu sendiri tidur di mana aja. Bimbing, layani pelan-pelan, Tuhan yang memberkati. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya juga dipercaya melayani di Pamulang. Jadi 2 tahun terakhir saya boleh Tuhan bawa untuk 2 hari ini. Dan Bapak Ibu secara cepat nanti kita akan belajar sama-sama. Kita lihat Alkitab kita, ya, fokus kepada Yesus. Ya, Bapak Ibu ya. Fokus itu artinya memusatkan perhatian kita. Bukan berarti kontemplasi atau semedi kalau orang Jawa, terus kemudian tutup mata dan kemudian baru bisa memusatkan diri, enggak. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa memusatkan diri kita kepada Tuhan, artinya Tuhan yang menjadi segala sesuatu yang utama dalam kehidupan kita. Amin. Tidak harus kita berdiam diri, tidak harus kita masuk kamar kemudian kita baru memusatkan diri kita. Enggak seperti itu. Fokus kepada Tuhan artinya benar-benar hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Dan cara pandangnya kita belajar menjadi cara pandangnya Tuhan. Amin. Ya. Jadi fokus kepada Yesus artinya memusatkan perhatian atau pandangan dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita mau kerjakan, kita lakukan, ya kita tanya sama Tuhan. Tidak asal maunya kita, tetapi bagaimana kita tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan mau, maka kita akan menikmati. Kalau kita akan capek sendiri, Bapak Ibu. Orang Tuhan nggak mau, tapi kita maksain, sehingga kita capek. Orang Tuhan nggak mau buka gereja di situ, kita paksain. Habis segala sesuatunya, nggak ada apa-apa, akhirnya habis segala sesuatunya kita stres. Kita stres, gara-gara pelayanan. Kalau saya nggak mau, sekalipun jemaat punya masalah, saya sendiri punya masalah, saya nikmati masalah itu. Karena saya tahu ada Tuhan yang sanggup menyelesaikan. Amin. Sehingga masalah nggak perlu dibawa-bawa kemana, sampaikan lagi sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul 16 ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu baca di rumah ayat-ayat sebelumnya. Nah, ayat 25 di sini dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan nyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Paulus dan Silas masuk ke penjara karena dia ya mengusir apa? Dukun lah katakanlah ya. Dan kemudian akhirnya dia memberitakan firman Tuhan, dan dia dianggap sesat, dan kemudian masuk ke penjara, dan kemudian apa? Dia didera. Jadi Bapak Ibu kalau hukuman cambuk itu kalau di Israel tuh cambuknya seperti pancing, kail. Dan ketika masuk tes langsung tuk. Nah itu yang Yesus alami. Dan kalau Alkitab katakan itu sampai 40, kalau tergantung kasusnya. Dan Alkitab memang tidak ceritakan berapa kali dia didera. Tapi sekali aja juga. Bayangkan Bapak Ibu, ini kondisi yang gak normal, gak mudah, gak gampang. Dia didera berkali-kali, kan di situ dikatakan berarti gak 1 kali. Kemudian dimasukkan ke penjara yang bawah, yang paling dalam. Jadi penjara bangsa Israel itu keliling, ya bulat kayak gitu, terus kemudian yang paling bawah dan paling gelap, dan dijaga begitu ketat. Ada ini penjahat yang luar biasa, dianggapnya seperti itu. Saya pernah ke pelayanan ke Nusa Kambangan, ada namanya Super Maximal Security SMS, penjara yang paling ujung Bapak Ibu. Jadi di Nusa Kambangan itu ada sekitar berapa ya? 7 atau 9 LP. Yang paling depan itu LP narkoba. Ya, siapa yang mau ke sana?
mencoba. Jangan mau Bapak Ibu. LP narkoba baru kemudian kembang kuning, besi dan seterusnya. Sampai LP yang paling itu yang teroris di atas, ya. Itu keamanannya begitu rupa. Gak gampang orang untuk itu, ya. Nah, apalagi ini Bapak Ibu. Nah, tetapi kemudian kalau kita lihat dalam kondisi yang gak gampang, gak mudah, kondisi yang berat, kemudian Paulus dan Silas mengambil pilihan. Dia tetap fokus kepada Tuhan, dan kemudian apa yang diambil? Kalau kita lihat apa? Dia berdoa dan memuji Tuhan. Karena dia tahu di dalam doa ada dunamos, ada kekuatan, ada kuasa yang bergerak dalam hidupnya, membangkitkan dia. Melalui doa punya kemenangan, kepastian di dalam Tuhan. Doa membangkitkan semangat dalam kehidupan kita. Doa membawa kita menjadi orang yang semakin berserah, bukan pasrah Bapak Ibu. Pasrah kita negatif, kalau kita berserah, ada bagian yang kita lakukan, tetapi kita kehendak Tuhan, seperti apa yang Yesus lakukan. Dia tahu persis, dan dia mempertahankan imannya kepada Tuhan. Dia berdoa, dia berseru, dia yakin ada kuasa. Mau dia keluar penjara atau nggak keluar penjara, wah dia Yesus segala-galanya. Jangan Bapak Ibu cari Tuhan hanya karena cari mujizat. Cari ketika ada kesembuhan ilahi. Kalau kelas Mauridan itu sepi. Halo? Iya. Tapi kalau kelas yang namanya kesembuhan ilahi, orang berbondong-bondong. 2 hari mana aja Pak? Tapi untuk Mauridan, untuk didewasakan. Padahal jauh lebih penting kalau di dalam keluarga kita bisa mengalami pemulihan. Sesuatu yang dari Tuhan gak instan, melalui proses. Tetapi ketika kita jalani proses itu terus sepanjang kehidupan kita, maka kita akan menikmati bagaimana kita mencintai Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ketika saya dan teman-teman merintis di Kampung Rambutan, cerita sedikit ya Pak. Kami pernah 2 tahun gak diakui. Ya karena ada gereja di belakang kita pecahan kemudian buka gereja. Dan dalam GBI ternyata saya itu nggak ngerti aturan main. Karena saya baru diangkat ya menjadi seorang PDP pada waktu itu. Dan Pak Gem bilang, "Go rintis di sana." Saya jalani aja. Yang saya tahu, yang saya bisa, saya mulai melayani dari rumah ke rumah, dari terminal, dari warung ke warung dan seterusnya. Ya, dan sampai akhirnya ketika kita bangun ibadah, yang membuat kita kaget itu justru gereja yang akhirnya nggak mengizinkan, dan itu sesama GBI. Karena berdekatan dan ternyata nggak boleh. Aturan mainnya harus ada jarak tertentu, ya. Padahal di situ juga ada beberapa GBI yang nggak apa-apa, silakan aja. Nah kemudian Tuhan, padahal ini jemaat dari sini. Gitu, lalu gimana? Saya dipanggil sama Perwil, saya dipanggil ya ke BPD. BPD pun saya tahu persis pada gue ini Pak Teddy melayani ini apa namanya follow up dari program BPD. Natal sopir-sopir dan kemudian gereja yang akhirnya follow up. Terus gimana? Ya sudah, jalan aja. Ini 2 tahun gak diakui. Tapi puji Tuhan, proses waktu akhirnya karena kami sudah punya SK-nya akhirnya diakui. Proses yang gak mudah buat saya khususnya dan kemudian jemaat. Cuma orang bilang, "Pak, ayo Pak, kita duel pun berani." Ya saya tahu kalian dari terminal, ya, nyalinya kalian hebat-hebat, kalian tahu saya petarung. Tapi apakah iya saya mau ngajarin kalian untuk jadi petarung? Kita belajar melakukan kehendak Tuhan. Apa yang harus lakukan? Kita berdoa. Sekalipun gak gampang, 2 tahun waktunya. Tapi apa yang terjadi? Mujizat itu terjadi sampai hari ini. Ya, puji Tuhan. Ya,
Sekarang ini mungkin kurang lebih sekitar 130-an jiwa yang kami layani. Ada di Tanah Garapan Bapak Ibu. Jadi gereja yang kami layani di Ciracas di Tanah Garapan. Ya. Dan kita beli waktu itu zaman Pak Temi masih 15 juta 100 meter. Sekarang sudah 100 lebih. Karena sebelah gereja mau jual. Saya bilang ya nanti dulu. Tapi dia bilang, Pak ini kalau yang beli bukan gereja saya nggak jual. Tapi kalau yang beli gereja saya jual. Nah hari-hari ini kita berdoa saja saya bilang, sama jemaat. Dan kemudian jemaat yang mau nabur silakan nabur. Jangan terpaksa, tapi dengan sukacita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ciri orang yang tetap hidupnya fokus kepada Tuhan adalah mereka memiliki kehidupan doa dan pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena dia tahu dalam pujian ada kekuatan yang luar biasa. Pujian itu punya kuasa karena pujian itu adalah firman Tuhan yang dinyanyikan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, gitu kan? Tetap takut sebab dia besertaku, gitu kan? Karena dia tahu ada Tuhan yang bergerak di dalam kehidupan kita, yang membuat kita mampu, membuat kita bisa, membuat kita menang, membuat kita bisa mengalahkan apapun juga. Dalam kehidupan kita, termasuk yang paling berat adalah egonya kita. Manusia uinya kita yang harus kadang-kadang kita kalah. Sehingga Tuhan yang paling utama dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, orang-orang yang memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, maka mereka akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka mendapatkan semangat yang daripada Tuhan. Orang yang memuji, menyembah Tuhan, mereka akan mendapatkan pengharapan. Ada kepastian dalam hidupnya. Dia nggak mungkin akan sama saja, tetapi karena dia sudah lakukan bagiannya, maka dia tahu persis. Dia makin dekat sama Tuhan dan dia makin cinta sama Tuhan, dia akan makin tahu apa yang menjadi kesukaannya Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia menjadi orang yang terus punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan orang yang suka dengan pujian, penyembahan dan doa dalam kehidupannya, maka imannya akan bertumbuh. Ya. Kemudian dibarengi dengan firman Tuhan, baca secara rutin tadi Pak Jun sampaikan. Saya ngajarin jemaat di Ciracas masih belum sampai Pak. Ya, karena levelnya Pak. Pendidikan mereka rata-rata kan SMP, SMA paling gitu kan. Yang kita ngajarin tapi terus buat kelas. Ya, bulan depan kita mau buat kelas tentang sejarah tentang Israel. Supaya mereka tahu secara khusus Israel itu dari keturunan siapa dan seterusnya. Sehingga mereka memahami, oh ini nanti mereka bisa belajar lebih dalam lagi dengan hal-hal yang lain dalam komunitas kelompok-kelompok sel yang sedang kita bangun. Ada 5-6 kelompok sel. Ya Bapak Ibu, dan orang yang hidupnya ya memiliki kehidupan pujian penyembahan kepada Tuhan, doa kepada Tuhan yang sungguh-sungguh, maka mereka tidak gampang menyerah dalam keadaan. Mereka akan memiliki mental yang kuat karena ditempa dengan berbagai macam tantangan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu jangan alergi dengan masalah. Masalah adalah sarana untuk mendewasakan kita. Masalah adalah sarana Tuhan untuk kita menjadi semakin mengandalkan Tuhan. Masalah membuat kita menjadi umat yang sering akhirnya kita menjadi orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan bergantung kepada apapun juga. Saya bersyukur dengan panggilan pelayanan, melayani orang-orang sederhana. Karena saya tahu bahwa saya dipanggil dari keluarga yang sederhana. Dari orang yang gak kenal Tuhan, kemudian Tuhan bawa untuk kenal Tuhan dan seterusnya. Dan Tuhan bawa kami dalam pelayanan-pelayanan sederhana. Dalam pelayanan-pelayanan anak jalanan, pelayanan-pelayanan saya dulu di tempat rehabilitasi narkotika. 4 tahun saya nangani anak-anak yang jangki, pecandu. Dan berapa orang yang sudah mau bunuh diri. Kaca di situ dia tahu-tahu kita lagi ngobrol, kaca dihajar sama dia. Masuk. Mau apa ini gimana caranya? Pecahin kaca satu-satu baru kepalanya keluar. Bawa ke rumah sakit Immanuel Bandung. Tiba-tiba di kamar, di jendela,
sudah ada tali, dia udah tinggal. Narkoba itu bahayanya. Otaknya rusak semua, saraf-sarafnya rusak semua. Bensin sudah siram, sudah begini. Wah, saya bilang, aduh, ini pelayan nih kalau bukan panggilan, ini pelayanan narkoba nggak kuat. Karena kompleks semua pokoknya. Mau cari pencuri di situ ada. Apa aja mereka yang udah kena narkoba, mereka lakukan. Demi apa? Demi dapetin sabu-sabu, puto dan seterusnya. Saya juga nggak ngerti kok Tuhan bawa ke sini, gitu kan? Pelayanan yang kayak gini, belum lagi yang sudah parah-parah, Bapak Ibu pagi-pagi pasang air dan kemudian mukanya dia itu sampai dia mau dibakar, ternyata diuapin. Katanya ada Roh Kudus yang akhirnya membuat mukanya menjadi. Aduh, aneh-aneh saja Bapak Ibu. Karena sudah rusak. Jangan sampai. Ya, kita belum kalau orang yang pakai narkoba itu kalau nggak bertobat nggak akan sembuh. Obatnya hanya satu, bertobat. Kalau nggak bertobat pasti jatuh lagi. Karena kuncinya satu, mau dibawa ke rehab manapun, ya dihajar ya di rehab. Jadi ngeri Bapak Ibu. Ya, yang kedua ciri orang yang tetap hidupnya fokus kepada Tuhan adalah memiliki kasih. Ya, yang tulus. Ketika kepala penjara mau menghunus, ya, mau membunuh dirinya, Paulus berkata, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Dia nggak cuma mikir yang penting gua udah keluar, gua udah selamat, sudah selesai, tidak. Tapi Paulus dan Silas penuh kasih kepada sesama. Orang yang hidupnya fokus sama Tuhan pasti, karena Tuhan adalah kasih. Allah itu kasih. Sehingga kita mewarisi kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Dan kita dipanggil sesuai dengan panggilan yang Tuhan memang sudah siapkan buat kita. Saya dari orang keluarganya bangkrut, maka saya dipanggil kepada orang-orang sederhana. Dari orang tua saya dari juragan gula merah akhirnya bangkrut dan utangnya kemana-mana. Dan saya sekolah karena kemurahan Tuhan sampai SMA, bahkan sempat sampai ngambil diploma misi. Itu kemurahan Tuhan. Ya, dapat beasiswa dan seterusnya. Sehingga kita merasakan bagaimana Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita. Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Saya bilang, Pak, kalau pelayanan jalan kaki, berarti Tuhan nggak ada dong. Saya bilang, kenapa Tuhan nggak ada? Tuhan ada, karena Tuhan kasih kaki kita kuat. Saya jalan kaki dari Banjaran ke Dayakolot di Bandung. Pagi-pagi, pelayanan kita suku Sunda. Dan kemudian, baru kemudian sudah jalan sekian kilo, Tuhan ingetin. Ini sampai Bandung jam berapa? Saya pikir gitu ya. Mau ngikut mobil, gak enak. Terus Tuhan ingetin, kan kamu pakai sweater, ketemu orang yang loakan. Akhirnya di pasar itu saya buka sweater saya yang basah, saya jual buat naik bis ke Bandung. Apakah Tuhan gak ada? Tuhan ada. Tuhan pakai sweater itu untuk menjadi sarana saya bisa pulang sampai ke Bandung. Bukan bicara duit, amin. Tapi pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya dengan caranya Tuhan. Kita jangan ukur semuanya dengan duit, dengan kekayaan dan seterusnya. Tidak. Tapi dengan hal-hal yang sederhana apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, di situ Tuhan nyata, Tuhan hadir. Berapa tahun saya dari pelayanan ya ke Padalarang, di pelayanan Sunda, kemudian Pangalengan, Dayakolot, itu udah mainannya Cilide, ya itu hampir setiap minggu saya ke desa-desa waktu di Bandung. Selain pelayanan di anak-anak jalanan, kita punya kasih. Bapak Ibu yang nggak bisa datang ke sana, Bapak Ibu punya doa.
sampaikan doa itu buat misionaris, buat hamba Tuhan. Pak Jun tadi cerita ada pelayanan yang beliau dukung di Garut misalnya, kemudian di Filipina ya, Thailand, doakan. Jangan-jangan ketemu anak saya di Thailand. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita belajar. Yang ketiga adalah Bapak Ibu, ciri orang yang hidupnya fokus kepada Tuhan adalah dia senantiasa punya kasih untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga, memberitakan keselamatan. Jawab mereka ayat yang ke-31, percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kalau hidupnya kita fokus sama Tuhan, kita pasti mengasihi jiwa-jiwa. Kalau hidupnya kita fokus sama Tuhan, kita pasti rindu orang diselamatkan. Amin. Tentunya dengan bagian yang bisa kita lakukan masing-masing. Saya yang memang panggilannya sebagai seorang yang bergerak di pelayanan khususnya penginjilan dan kerasulan, maka saya lebih banyak masuk ke tempat-tempat tertentu. 1 tahun yang lalu saya bantu teman untuk melayani di Cengkareng. Dan di Cengkareng itu yang kita layani adalah Matalang. Bapak Ibu tahu Matalang? Debt collector. Ya. Dan kita mulai dari mana? Mulai dari kontrakan. Saya bilang kita sewa aja kontrakan. 2 petak kontrakan kita jebol, mereka yang jebol. Anak-anak timur semua. Jadiin satu, muat sekitar 25 orang. Mulai ibadah. Sampai akhirnya tahun ini masuk ke tahun keempat. Kami dampingi sekolah mingguan, anak-anak kecil banyak sekali. Dan tahun ini sudah mulai masuk kepada tahun pendewasaan, tahun pemuridan. Dan ada beberapa tempat yang kita janji. Dan sekarang lagi ngerintis ke rumah susun. Ya, jangkau anak-anak timur. Karena memang panggilannya ke sana. Lakukan itu. Sehingga mereka-mereka yang di jalanan perlahan-lahan mengalami Tuhan yang luar biasa. Oke Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan karena waktu. Ya, dan sedikit saja. Kalau orang yang hidupnya fokus kepada Yesus, maka dia akan mengalami pertolongan dan pembelaan. Dia akan dipercaya dengan jiwa-jiwa dan berkat-berkat yang lain. Bapak Ibu akan dihormati, dihargai oleh sesama. Dan kita menjadi orang yang tidak mudah kalah. Amin. Kita miliki kehidupan sebagai seorang pendoa dan pemuji Tuhan, penyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Memiliki kasih yang tulus dan terus kobarkan api penginjilan, jangkau jiwa bagi kerajaan Allah. Puji Tuhan, Yesus berkati. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, saya juga bangga dengan khususnya kaum ibu yang ada di GB Live. Waktu hari Jumat kemarin kita ada fellowship, lalu saya menyampaikan pesan khotbah yang seharusnya saya khotbahin minggu lalu gitu ya, tetapi karena waktu jadi nggak sempat dan saya khotbahkan di hari Jumat. Bapak Ibu sekalian, mungkin di waktu ini saya minta toleransi saudara untuk saya share 5 menit saja saudara ya. Elia itu pernah luar biasa dipakai oleh Tuhan saudara. Di 1 Raja-Raja 18 nanti saudara bisa baca bahwa di 1 Raja-Raja 18 itu Elia menantang 850 Nabi Baal. 850 itu bukan angka yang sedikit saudara ya, angkanya itu jumlah orang yang banyak. 1 orang lawan 850. Saudara yang ada di sini aja duduk di atas panggung berhadapan sama kurang lebih 50 orang yang ada di sini, bisa jadi saudara kakinya gemetar. Ini 1 orang lawan 850 Nabi Baal, lalu taruhannya adalah nyawa. Saat itu taruhannya adalah siapa yang bisa turunkan api dari langit untuk membakar. Waktu itu ada hewan ya,
Ada hewan, ada domba yang ditaruh di altar. Taruhannya adalah siapa yang bisa turunkan api dari langit, itu adalah Allah yang benar. Jadi kalau sampai Elia nggak bisa itu, mati. Nah singkat cerita saudara, 850 Nabi Baal ini mulai doa dengan ritual mereka. Singkat cerita apinya nggak turun-turun. Dan Elia mulai iseng, Elia mulai ngeledek. Lalu dibilang apa? Mungkin Tuhan kamu lagi tidur, makanya nggak dengar. Lalu mereka mulai merasa terpancing. Bukan hanya mereka berdoa, mereka ambil benda tajam, mereka iris-iris badan mereka sendiri. Mungkin kalau mereka lakukan itu, maka Nabi Baal akan mendengar, dewanya akan mendengar. Singkat cerita saudara, nggak didengar juga. Tahu saudara Baal apa itu arti Baal? Baal itu adalah satu julukan iblis yang lebih spesifik tentang apa? Tentang seksual, ya, tentang dosa-dosa seks, dosa-dosa perzinahan. Bahkan saking parahnya zaman itu, untuk menghormati Baal, orang bisa mengorbankan anaknya sendiri dibunuh demi Baal. Dan saya mau share kepada saudara bahwa kalau saudara pernah mendengar tentang aliran setan-setan gitu ya, karena dulu saya juga sempat ikut. Ya masa muda saya dulu, kalau tadi cerita narkoba, saya juga dulu narkoba. Saya pernah ke gereja setan loh saudara. Saya dulu sempat ikut aliran setan, namanya Esmeralda, yaitu di daerah Menteng, Jakarta Selatan. Namanya masih anak muda, semua mau diikutin, dicoba-coba semuanya saudara. Nah Baal itu salah satu ibaratnya setan yang 3 teratas di bawah Lucifer saudara. Jadi ini pokoknya setan paling powerful lah. Dibilangnya ancient devil, setan kuno, karena udah dari dulu, dari ribuan tahun yang lalu. Bahkan dipercaya, ya saya nggak tahu ini benar apa enggak, cuman ini saya pernah baca berbagai artikel bahwa Baal itu dipercaya salah satu malaikat yang sepertiga ikut Lucifer waktu Lucifer diusir dari surga. Nah, pelan ya. Nah, lalu saya coba pelajarin ya tentang ini Elia. Wah, Elia berani banget loh meledek kayak begitu saudara. Ya, berani banget. Singkat cerita mereka semua gagal. Lalu Elia apa yang dilakukan? Dia siram air itu. Hewan itu dia siram air saudara. Sampai Alkitab bilang parit-paritnya sampai banjir. Nggak disiram air aja api susah ngebakar, apalagi siram air. Alkitab bilang apa? Elia berdoa kepada Tuhan Allah yang dikenal saat itu dengan nama Elohim atau Yahweh. Api turun saudara, push, membakar semua korban itu di depan 850 Nabi Baal. Lalu apa yang Elia lakuin saudara? Itu 850 Nabi Baal itu kepalanya dipenggal semua saudara. Ini kan gila loh saudara. Kalau saudara jadi Nabi Baal, saudara melawan gak kira-kira? Ya pasti melawan. Kok bisa satu orang ngalahin sedemikian banyak orang? Hebat gak? Hebat. Fantastis gak? Fantastis. Sesudah itu terjadi, satu raja-raja 19 muncul. Apa yang dikatakan? Ratu Isabel mendengar itu. Lalu Ratu Isabel mengumumkan di kerajaan bahwa kami akan bunuh Elia. Elia dengar itu saudara. Habis dari kemenangan yang gila gemilang, Elia dengar ancaman dari seorang perempuan. Takut setengah mati, kabur saudara. Kabur Elia. Dia kabur, saking kaburnya kecapean ketiduran. Pas ketiduran dibangunin sama malaikat. Toh malaikat ngebangunin ngomong apa? Makan dulu. Nih pelajaran pertama. Jangan telat makan kalau ada masalah. Tetap makan, gak apa-apa. Ini Alkitabnya loh. Lagi stres, lagi pusing, malaikat bukannya kasih hiburan, malaikat bilang apa? Makan. Pada saat Elia bangun, di situ ada ikan bakar sama kendil isi air. Mungkin dia juga sama kayak kita, kalau lagi stres malas makan. Malas makan gak saudara kalau stres? Malas makan kan, saya juga malas makan. Akhirnya bawaannya apa? Bawaannya udah pengen terserahlah mau bagaimana. Gitu Elia juga gitu. Sampai akhirnya sesudah makan dia tidur lagi. Pas dia tidur lagi, bangun lagi, dibangunin lagi sama malaikat. Tahu dibilang apa lagi sama malaikat? Makan. 2 kali ngomong makan. Toh Elia ngomong apa? Kamu harus makan, karena sesudah ini perjalananmu tuh panjang.
Jadi kamu harus makan biar kamu kuat. Perjalanan hidup saudara masih panjang. Elia bilang apa sama Tuhan? Gue mau mati aja. Kita kalau lagi masalah gitu ya, pengennya udah selesai aja lah. Akhirnya Elia jalan ke Gunung Horeb namanya. Gunung Horeb dikenal sebagai Gunung Allah. Saya mau nyambungin sama khotbah beliau tadi. Fokus kepada Yesus. Di gunung itu ada gua, dia masuk di situ. Tahu Tuhan bicara sama Elia. Ngapain kamu di sini? Itu pertanyaan pertama. Elia protes apa? Saya udah lakukan semua buat Tuhan. Mana? Tuhan tahu nggak? Satu-satunya nabi yang masih berjuang buat Tuhan cuma saya. Wah, pokoknya dia cerita sama Tuhan apa yang dia sudah kerjakan buat Tuhan. Kita juga gitu kadang kan. Kita ngomong sama anak, mama nih udah capek urus kamu. Suami ngomong sama istri, saya ini sebagai suami udah capek. Semua kita pengennya nunjukin apa yang sudah kita kerjakan buat pasangan kita, buat keluarga kita, buat orang lain, buat Tuhan. Kita pengen semua nunjukin. Pertanyaan Tuhan kali yang kedua sama, pertanyaannya apa? Ngapain kamu di sini? Kenapa? Pertanyaan ngapain kamu di sini bukan hanya bicara masalah lokasi, tapi bicara apa? Lu ngapain kabur dari masalah? Lu ngapain kabur dari problem? Lu ngapain kabur dari pergumulan? Singkat cerita saudara, Tuhan akan datang. Dia bilang, aku akan datang ketemu kamu. Gak lama ada angin badai. Alkitab bilang angin badai yang sanggup membelah gunung-gunung dan bukit-bukit. Berarti anginnya kencang kayak apa tahu tuh saudara. Alkitab berkata di angin itu pun tidak ada Tuhan. Habis angin apa? Ada gempa bumi di situ. Wah, gempa bumi yang menghancurkan bumi. Di situ pun tidak ada Tuhan. Habis itu datang lagi apa? Api yang dahsyat. Tiba-tiba ada api yang dahsyat datang ke Elia. Alkitab bilang di situ pun tidak ada Tuhan. Tapi yang keempat, datang angin sepoi-sepoi. Alkitab bilang di angin sepoi-sepoi itu Tuhan ada. Jadi waktu saya lagi stres, lagi bingung, saya tanya sama Tuhan, Tuhan saya mesti gimana? Tuhan jawab, angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi. Apa maksudnya angin sepoi-sepoi ini? Lalu Tuhan tunjukin saya 1 Raja-Raja 19. Kita tuh pengennya pertolongan Tuhan tuh fantastis, kayak gempa bumi, kayak api yang dahsyat, kayak apa lagi? Kayak angin badai. Tapi Tuhan mau jelasin sama saya, enggak. Tuhan itu ada di angin sepoi-sepoi. Angin badai, gempa bumi, api itu saudara bisa lihat. Itu fantastis, orang lain bahkan bisa dengar. Angin sepoi-sepoi, lihat aja enggak, ngerasain juga enggak. Artinya apa? Biasa banget. Nah Tuhan mau jelasin kepada saya mau share kepada saudara. Seringkali kita hidup cuman jalanin dari hari ke hari, benar gak? Saudara ngerasa gak? Ya bangun tidur, ya semuanya biasa aja gitu. Bangun tidur, kerja seperti biasa, makan seperti biasa, ketemu keluarga seperti biasa, tidur lagi, besok begitu lagi. Seolah-olah hidup kita biasa-biasa aja. Kita pengennya hidup kita luar biasa, tapi Tuhan mau kasih tahu, justru di yang biasa-biasa itu ada Tuhan, saudara. Fokus sama Yesus, ada Tuhan. Bahkan kayak Paulus dan Silas di penjara, malah nyanyi memuji Tuhan sampai orang lain dengar. Jadi jangan sampai tetangga saudara dengar ocehan saudara. Jangan sampai temanmu dengar keluhanmu. Jangan sampai yang didengar orang lain adalah berantem laki bini, berantem orang tua sama anak. Jangan sampai yang tetangga dengar, orang lain dengar, saudara sungut-sungut. Saya berdoa sesudah ibadah ini, yang orang lain dengar adalah puji-pujian kepada Tuhan, saudara. Sorak-sorai kepada Tuhan. Fokus sama Yesus, saudara. Amin. Fokus sama Yesus. Balik lagi ke cerita ibu-ibu tadi. Sesudah saya ngomong begini, saya bilang ayo minimal kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita nggak ada yang tahu siapa yang punya masalah, masalahnya apa dan sebagainya. Orang bisa tampil di depan orang lain, saudara senyum, sukacita, padahal hatinya mungkin nangis, meringis. Dia mau cerita malu dan sebagainya. Dan saat itu Bu Joyce lagi sakit. Saya nggak tahu udah malam, habis pulang fellowship kan malam 8:30. Nggak taunya ibu-ibu rombongan semua pada ke rumah Bu Joyce. Saya padahal udah bilang sama istri, nanti habis ibadah mungkin saya mau jenguk Bu Joyce, karena saya taunya Bu Joyce nggak bisa jalan.
Katanya Bu Jos hadir di sini, saudara. Ya, saudara, mari kita semua saling memperhatikan, saling menolong, saudara. Amin. Minimal WA lah, gimana kabar? Dan saya mau ngomong nih sama semua jemaat. Sekali lagi saya ngomong, kalau saudara nggak punya sembako, saudara nggak bisa makan, saudara telepon gereja. Jangan saudara merasa malu gara-gara itu. Sebagai gembala saya tanggung jawab supaya semua saudara bisa makan. Ya, beras, minyak, gula, garam, minimal begitu saya beliin lah. Tapi kalau saudara bilang, Pak, saya belum makan sirloin 3 hari, itu namanya kurang ajar, saudara. Ya. Saudara jangan contoh bonang, saudara. Ya. Saya lihat semua saudara diberkati. Tapi kalaupun saudara lagi masa susah, lagi duit gak ada di kantong buat beli makan, saudara kontak gereja, kita beliin saudara makanan. Supaya GB Live nih jangan cuma ngomong doang, saudara. Jangan cuma ngomong doang nih di mimbar, tapi kita semua bisa merasakan kebaikan Tuhan satu dengan yang lain. Amin, saudara. Mari kita bangkit diri untuk perjamuan.